Kalau berkarya awal di YouTube, jangkauan kita untuk melangkah itu agak terbatas. Rek kemana-mana bingung ya. Rek ulin ke Jakarta. Ke Jakarta sih. Semenjak mulai ada ancaman-ancaman itu jadi anjir. Anjing. Jangan bilang anjay. Ya jangan bilang anjay. Kenapa? Saya nggak tahu. Kalau bilang anjay nggak boleh pokoknya sekarang. Gitu. Anjay. Itu pengaruh JMN atau pengaruh Budi Daltonnya itu? Budi Dalton. Harus disikat. Tenggel dada 2 kali. Pas ditanya tentang cita-cita Mila apa kan? Jadi bangsat hayam. Nah itu tagline-nya itu di situ. Kenapa? Pernah ada clash, pernah ini ya mungkin karena uang tuh sensitif, Bro. Uang itu sensitif. Kita tuh saling membutuhkan. Anjir. Ya. Kita tuh saling membutuhkan anjing. Nugroho PK di sini, Guru OS di sana. Selamat datang di Jadi Begini Podcast. Bro, yuk. Pertama kali gua tahu lu tuh di Instagram. Kan nama Instagram itu Guru Host. Orang teh nyaho eta teh sugan teh Guru Host teh naon gitu. Ternyata nama dirimu teh adalah Guru. Nama asli. Gua kira gini, Guru Host itu adalah nama grup komunitas atau apa gitu. Ternyata Guru Host itu adalah nama asli. Guru OS. OS itu singkatan dari nama saya, Guru. Apa? Guru OS itu apa? Odon Saputra. Odon Saputra. Kenapa Guru O Saputra? O-nya kenapa diumpetin? Enggak, menjurus ke KTP sih sebenarnya. Menjurus ke KTP karena di KTP Guru O Saputra ya udah. Guru O Saputra aja. Padahal O itu ada artinya. Ada artinya, nama Odon. orang tua. Odon. Ya kan kebanyakan juga orang-orang nyangkanya nama guru itu ya sesuai dengan pekerjaannya sebagai guru. Gitu. Padahal mah itu nama asli. Nama asli Guru. Pertama kali gue tahu orang ini, gue pikir dia ini anak SMA. Sampai tadi pas waktu datang ke studio tuh, lu masih sekolah kelas berapa? Sekolah. Gue 2015 lulus. Betul. Serius. 2015 lulus sekolah. Berarti sekarang ngapain? Sekarang aktivitas ya kerja di sekolah juga. Di sekolah di SMA. Tempat dulu dirimu bersekolah. Betul. SMA Negeri 1 Cipendei. Disebutkan ya, biar kepala sekolahnya lihat. Siswa-siswanya harus subscribe. Harus nonton juga, betul. Harus nonton dan harus ini. Dan harus bangga karena punya seorang yang luar biasa. Aduh, alhamdulillah. Konten kreator di Bandung, salah satu yang terbaik. Tepuk tangan dulu dong. Aduh. Saya juga merasa merasa bangga lah bisa diundang, bisa duduk ngobrol sama Kang Nuga di sini. Aduh, bersama tim di sini, luar biasa. Iya, kita juga terima kasih banyak karena di balik kesibukan seorang Guru OS bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Aduh, amin, alhamdulillah. Salah satu anak muda yang paling punya pengaruh di Bandung Barat terutama. Amin, mudah-mudahan, insyaallah. Berarti berkontennya di YouTube dari tahun berapa, Mang? Kalau berbicara tentang punya YouTube itu dulu tahun 2015 setelah lulus. Setelah lulus, saya baru tahu YouTube ataupun Instagram itu ya sebenarnya tahu, cuman tidak terlalu terlibat terlalu dalam gitu. Oke. Jadi hanya sekedar ya tahu aja lah gitu ya sebagai platform untuk berbagi sharing video ataupun berbagi kegiatan hal lainnya gitu kan. Ya sekarang mulainya itu karena dulu itu sekolah tuh bikin lomba ada lomba, kita ikutan. Lomba apa? Lomba bikin video apa sih kayak temanya itu kenakalan remaja. Temanya kenakalan remaja, anak-anak semangat pengen bikin, ya udah kita bikin. Itu pun dengan perlengkapan seadanya. Kita pakai HP 2015 itu dan pakai HP pembina kita dulu Bapak Haji Ai Solehudin, pembina teater. Kita pakai, kita syuting 1 hari, besok malamnya ngedit, besoknya langsung dikumpulin. Karena deadline waktu juga, terus alhamdulillah menang kan. Terus diposting ke YouTube. Terus dapat apresiasi juga dari orang banyak gitu kan. Jadi terpaculah kita untuk bikin ataupun berkreasi langsung di YouTube. Gitu awalnya. YouTube dulu apa Instagram dulu? Kalau berkarya awal di YouTube. Kalau rame di Instagram. Iya, gitu. Kan gue taunya lu tuh di Instagram awalnya. Instagramnya udah 93.000 ya? Iya, 93.000. Kalau nyampe 100.000 dapat penghargaan nggak ada. Nggak ada ya? Instagram nggak ada. Iya. Berarti kalau YouTube udah berapa sih sekarang? Sekarang udah 209.000. 209.000. Berarti udah dapat silver button ya? Udah. Wah, mantap. Tepuk tangan lagi boleh? Terima kasih ya.
Ya. Soalnya JMN belum masih 2000-an berapa gitu ya. Tapi bagus loh. Tapi dengan program ataupun konten-kontennya juga sangat inspiratif lah. Keren. Terima kasih. Tepuk tangan lagi dong. Iya seriusan. Tapi kan lu juga sama kayak kita kan merintis dari awal kan. Dari awal. Maksudnya gini, di awal itu untuk 1 bulan dapat berapa subscriber? Kalau awal-awal itu ya baru ratusan karena rame bisa 1 hari itu 2000 waktu rame banget. Apa pertama kali rame? Yang Dilan Milea, konten Dilan Milea. Itu mah baru atuh. Iya kan 1 hari. Oh 1 hari. Enggak, yang maksudnya awal-awal ketika bikin nih. Ya bikin itu yang Persib seminggu itu 5.000. Seminggu 5.000. Wah, anjir, gokil juga ya. Gokil, bener. Jadi kan basic programnya atau kontennya adalah sketsa. Melibatkan anak sekolah. Betul. Karena dirimu juga adalah bagian dari anak teater. Anak teater. Bikin, diupload di YouTube. Dan enggak, kenapa harus nama Guru Os gitu? Kenapa enggak Teater SMAN 1 Cipeundeuy gitu? Oh iya, karena gimana ya? Ibaratnya aku teh orangnya pengen eksisnya. Jadi pengen orang mengenal teh karena nama lah gitu lah. Gitu. Okay. Ya, karena ibaratnya saya pengen orang tahu siapa sih saya itu, bikin channel nama sendiri dengan ya konten-kontennya melibatkan anak-anak. Kenapa nggak bikin nama channel sekolah atau misalkan nggak bikin nama komunitas? Ya karena apa ya? belum kepikiran ke sana gitu. Emang awal lagi hayang eksis sendiri gitu. Jeung sorangan gitu. Ya, walaupun tapi tetap melibatkan batur. Melibatkan orang lain. Gitu. Dari situ itu video pertama sampai pada akhirnya viral itu, ngerasain viral tuh di episode keberapa? Itu di Persib. Episode keberapa itu? Enggak berepisode sih, maksudnya itu mah lebih ke kita bikin konten karena kita senang aja. Enggak series kayak sekarang gitu. Oh iya. Kalau dulu kan ibaratnya kalau ada konten yang menarik kita kompilasikan di Instagram kan ya, kompilasikan buat diupload ke YouTube kayak gitu. Nah, untuk yang konten yang Persib itu bulan Oktober tahun 2018 pas momentum Persib lagi bertanding lawan The Jack dulu. 2018 ketika ada insiden supporter The Jack yang datang ke Bandung yang kabar buruk lah ibaratnya kayak gitu. Terus Persib kena sanksi. Ya pokoknya merasa dizolimi lah ibaratnya kalau kata bobotoh lah bilangnya kayak gitu. Karena gue tahu momen itu adalah ketika Persib mau juara paruh musim. Betul. Kemudian si Persib ini kena denda yang luar biasa, bukan hanya segi materi tapi juga ada semacam kumaha ya ngomongnya. Pokoknya ada semacam perlakuan yang membuat Persib ini jadi susah banget untuk juara. Bener, kayak dipersulit gitu. Dan dulu bobotoh hampir semua bilang bahwa dalang dibalik semua ini adalah PSSI. Betul, PSSI. Ibaratnya ada mafia gitulah ibaratnya. Nah, gitu terpacu lah kita tuh untuk bikin itu sebenarnya tidak direncanakan kita bikin video kayak gitu teh. Ya karena mungkin udahlah ini kita bikin aja kayak gini nih, nyoba gitu kan. Pas kita udah bikin besoknya langsung diupload. Pas tayang ternyata itu kayak ibaratnya menurut bobotoh, wah anjing aing pisan ya, Persib banget nih cina. Orang-orang pada nge-share sampai pernah diliput sama media juga kan itu kontennya. Ya ibaratnya itu ini benar banget nih konten ini mewakili lah ibaratnya mewakili bobotoh akan ya cenderung PSSI yang ke Persib ini merasa dijolimi waktu gitu, itu. Okay. Teruslah berlanjut terus sampai bikin ibaratnya seminggu 2 kali bikin konten Persib terus sampai ya berapa bulan lah. Persiban karena memang grafiknya lagi naik gitu. Grafiknya lagi naik, menjaga momentum itu gitu. Orang sudah kenal, sudah tahu. Ya sampai ya berhentinya bukan berhenti sih. Agak sedikit diminimalisir untuk bikin konten Persiban. Karena katanya udah mulai ada ancaman. karena ternyata bikin konten itu gak bisa ngasal ternyata. Gitu. Jadi kita hanya gak bisa bikin konten yang ibaratnya ya lagi rame nih kita manfaatin. Ini lagi ngetren nih kita coba masuk. Jadi ya saya mikir lagi itu buat diri saya sendiri, bahaya gitu. Iya. Jadi ya udahlah batasi dulu aja gitu. Betul. Jadi ini buat netizen juga,
kita tuh untuk bikin konten ya nggak sembarangan bikin jangan gitu. Jangan sembarang bikin karena ada pertimbangan lain efeknya seperti apa. Efeknya seperti apa betul. Gitu. Buat CS-CS nih yang pengen tahu videonya seperti apa nanti boleh tayangkan boleh kan? Boleh. Ini dia tayangan video yang awal mula si Guru OS ini viral tentang Persib. Ini bawa-bawa nama Edi Rahmayadi. Betul. Ratu Tisa PSSI. Gua nontonnya aja ini kampret banget gitu. Tapi dikemas dengan luar biasa. Ini dia videonya. Okay. Kamu pergi sih? Sudahlah, kamu jahat kayak PSSI. Selalu memberikan sanksi yang gak jelas. Seberani itu bro? Ya, betul. Gak mikir panjang waktu itu? Ya karena kan ini ibaratnya bentuk kritikan lah ya. Oh bentuk kritikan. Tapi kalau bawa nama institusi, ya, nama orang juga. Ya karena mungkin karena kita ibaratnya bikin sesuatu yang ibaratnya nggak mikirin apa-apa gitu. Ya kan kenapa sekarang lebih hati-hati karena lebih memikirkan lagi sekarang. Kalau dulu mah kan karena masih polos banget lah. Ibaratnya baru bikin konten yang ibaratnya langsung viral gitu kan. Ya kita gak tahu dampak untuk kedepannya kayak gimana. Emang dampaknya segimana sih? Ya kalau bicara positifnya mungkin ya alhamdulillah nge-share banyak gitu kan. Follow banyak gitu. Ya dampak negatifnya ketika kita sudah membuat sesuatu ya aduh ini resiko juga gitu kan ya. Ada yang suka ada yang enggak kan. Dampak negatif dari video Persib? Ya kita gak bisa jangkauan kita untuk melangkah itu agak terbatas. Jadi sia-sianan rek mana-mana bingung ya. Bingung. Rek ulin ke Jakarta. Ulin ke Jakarta sih. Itu dulu. Tapi sekarang udah clear daman karena ya udah sekarang konten ya udah segala dipikirkan sekarang. Betul. Dan bahkan bukan hanya dari eksternal aja. Betul. Dari internal Persib. Dari internal Persib pun dulu kayak gitu. Ada yang suka, ada yang support, ada yang enggak gitu kan. Bahkan ada yang bilang, wah mana mah cina numpang ngaran, cina tenar teh make ngaran Persib bobongana ibaratnya kan emang bobotoh itu ataupun Persib itu kan penggemar tuh salam dunia lah ibaratnya kayak gitu. Jadi wah siapa numpang pamer gitu. Pansos gitu. Oke. Semenjak mulai ada ancaman-ancaman itu jadi anjir gitu. Anjim. Langsung anjim. Jangan bilang anjay. Ya jangan bilang anjay. Kenapa? Saya nggak tahu. Kalau bilang anjay nggak boleh pokoknya sekarang. Gitu. Anjay. Diajakin dia nih. Oh iya benar. Oke, semenjak saat itu nggak tahu Persiban gitu. Mungkin nggak terlalu lah. Nggak terlalu frontal. Ya paling bikin kontennya yang berbau Persib tapi lebih mendukung aja. Lebih mendukung. Jangan pakai ibaratnya embel-embel nyindir, nggak pakai embel-embel tentang wah gini lah. Gitu ya. Oke, tapi bobotoh sejati. Bobotoh lah. Walaupun jarang ke stadion. Walaupun nggak pernah ke stadion. Pernah sekali sih. Berarti Bon Jovi juga orang. Ya aku Bon Jovi. Gimana ya kalau sebenarnya kalau untuk saya pribadi melihat kerumunan itu saya suka rewas. Kunaon? Jadi kayak maksudnya nggak biasa untuk berada di kerumunan banyak orang gitu. Orangnya introvert berarti ente. Oh gitu introvertnya? Jadi nggak terbiasa dengan kerumunan jadi kayak kagok gitu. Bener kayak gitu. Iya kan? Teresep nongkrong jalan mana? Ya kan? Kayak gitu. Tapi kunaon yang jadi artis? Aduh, nah kebongkar gitu. Jadi sih ya cita-citana yang jadi artis. Amin. Oh ulah ieu nya ulah down ya. Ulah down. Tapi kadang gini loh, Mang Bro, maksud orang teh, ketika orang bercita-cita pengen jadi pilot, pengen jadi presiden, pengen jadi tentara, mereka mengemukakan itu di depan umum dan itu jadi suatu kebanggaan. Betul. Saya pengen jadi pilot, saya pengen jadi presiden. Betul. Tapi ketika lu pengen jadi artis kayaknya ada perasaan malu. Kenapa? Ya mungkin itu ibaratnya sesuatu hal apalagi orang basic yang ada di kampung ibaratnya kan ya, itu kayak cita-cita yang ibaratnya tidak bisa dicapai lah. Kayak gitu. Mungkin lah gitu orang Cipeundeuy gitu kan jadi artis gitu kan. Juga Reza Rahardian. Cenah naon si guru gitu orang Cipeundeuy kayak gitu. Jadi punya perasaan aduh gak enakan juga ataupun misalkan kita mengungkapkan cita-cita teh asa kagok gitu kan. Padahal mah ya seharusnya ya kita percaya diri aja gitu. Kita harus bangga dengan cita-cita kita gitu harusnya. Berarti sekarang bangga pengen jadi artis. Bangga dong. Ya, walaupun dengan cara yang berbeda. Ya, dengan cara yang berbeda. Rek asup TV bingung jalan nanti mana geus nyen YouTube sorangan. Kayak gitu. Langsung di-subscribe dan ditonton videonya Guru OS. Yes. Konten-kontennya berarti awalnya sketsa-sketsa aja kan? Sketsa aja.
Kemudian sini parodi. Terus sekarang udah mau ngerambat sama kayak gini podcast juga. Gitu. Walaupun dengan konsep everywhere. Iya, bakal jadi saingan orang asli. Wah, siap-siap hati-hati. Siap menang lengkah doang. Soalnya lu berkarya 2015, kita baru berapa bulan ya? Tapi ini keren loh. Ada tembus 100.000 ya? Apa? Sama kontennya. Bobby Budi Dalton. Wah. Tepuk tangan dulu dong. Itu pengaruh JMN atau pengaruh Budi Daltonnya itu? Budi Dalton. keren guys. Makanya gue selalu berpikir bahwa yang keren di Jadi Begini Podcast itu cuma dua. Yang pertama narasumber, betul. Yang kedua adalah sponsor. Sponsor kita dari siapa nih? Oh iya, terima kasih banyak buat Pusaka Kuring. Wah, aku juga ada. Sorry. Ini juga ada dari Lokal Hero. Oh, Randa Lokal Hero. Ini udah pasang udah pakai baju ini, nanti bakal difasilitasi Randa juga nanti. Amin. Oh, orang soalnya ingin difasilitasi baju gitu, ini fasilitasi Randa. Ini kan ini tagline-nya Randa. Oh gitu. iya, Randa semakin di depan. Waduh, keren aduh. Ini motivasinya apa sih malah Randa gitu ya? Tapi keren. Keren ya. Iya betul. minum lah. Oh, siap. Minum. Capek ya ngomong terus ya. Aing nepikeun ka bingung, nepikeun ka mana gitu. Nah, tidinya mang motivasina nu keren teh dua. Yang pertama adalah narasumber, yang kedua adalah sponsor. Makanya kita berterima kasih untuk narasumber yang sudah jalan dan juga sponsor kita. Termasuk juga hari ini gue berharap sih dari tayangan ini bisa nembus 1 juta. Amin. Ya. Mudah-mudahan. Kira-kira menurut lu taruhan deh 1 minggu berapa? 50.000 lah. Harus optimis dong. Harus optimis. 1 minggu 50.000. 2 minggu udah cepet. Iya. Tuh kan, sebulan 1 juta lah bisa. Amin. Berkat nama seorang guru host. Waduh, enggak juga. Amin. Tapi alhamdulillah, terima kasih. Tapi nama lu berpengaruh, cuy. Oh gitu? Iya, termasuk anak muda yang berpengaruh di Bandung gitu. Walaupun gua taunya lu tuh anak Bandung, ternyata Bandungnya bener Bandung, tapi Bandungnya Bandung Barat. Betul. Ya kan kebanyakan juga orang nyangkanya saya tuh bukan orang Bandung Barat. Nyangkanya bukan orang Cipeundeuy, apalagi Cipeundeuy di mana sih di Google Map ada gak gitu kan? Sampai ada orang yang bilang Cipeundeuy naon sih maksudnya di mana Cipeundeuy teh kayak gitu. Padahal kan saya datang ke Bandung itu dengan ibaratnya membawa nama Cipeundeuy lah ibaratnya kayak gitu. Ataupun saya juga dalam karya-karya kan selalu menyelipkan Cipeundeuy-nya. Dan lu gak malu akan itu? Oh, enggak lah, kan aku ibaratnya orang daerah ya, kita juga berkarya untuk daerah gitu. Enggak, kadang suka ada ya, sampai sekarang tuh masih ada kedaerahan itu jadi satu stigma yang kayaknya dihindari gitu. Oh gitu. Setuju gak sih lu? Kayak misalkan gini contoh bener. Contoh kayak misalkan band di mana di Jakarta. Wih, Jakarta. Band di mana Cipeundeuy. Pasti gitu. Iya, padahal kalau kita lihat secara kualitas mungkin bisa bersaing gitu. Lu berani banget gitu bawa nama Cipeundeuy, emang nggak ini gitu? Ya enggak lah, maksudnya kita tuh harus bangga lah, kita tuh dari mana berasal kan ibaratnya kayak gitu. Kita juga ibaratnya harus ada rasa pride lah dalam diri kita tuh orang daerah, apalagi anak kampung lah ibaratnya kayak gitu kan. Ketika kita sudah melangkah lebih jauh ya kita juga jangan sampai melupakan rumah lah. Setuju. Kayak gitu. Dan berkat adanya internet, semua orang berasal dari manapun punya kesempatan yang betul, sama gitu. Betul. Bahkan bukan dari kota besar aja. Seorang guru OS dari Cipeundeuy, anak kampung daerah, sekarang udah bisa mewujudkan cita-citanya jadi artis. Amin. Walaupun di YouTube. Atau di YouTube. Belum ke TV. Belum. Tapi udah ada panggilan-panggilan ke TV, bro? Saat ini sih belum. Tapi pernah ada salah satu konten yang tadi yang Persib itu pernah masuk ke TV juga. Oh. Ya sampai kan tadi udah bilang sampai pernah diliput oleh media-media juga kan kayak gitu. Jadi saking mungkin viralnya, saking mungkin wah ini apa sih video kayak gini, tapi sudah orang-orang suka banget kayak gitu. Ya itu sih pengalaman ibaratnya salah satu karya saya bisa muncul gitu. Cipeundeuy Pride. Cipeundeuy Pride. Orang Cipeundeuy kudu nonton si Awas harus disikat. Tenggel dada. Tenggel dada 2 kali. Aing teh kita barudak ngomong gitu aja di teman orang Itu jadi tagline bagus lah gitu. Tenggel dadana gitu. Lokal Hero bisa lah bikin tagline kayak gitu ya. Lokal Hero tuh bukan konten ya, baju tapi nyeleneh kayak gini kan. Randa semakin di depan berarti ya. Iya. Kurang teh naon sih orang teh? Orang boga teh sih baju Lokal Hero. Boganya. Ya boga udah sering. Memang setelah konten Persib, kemudian Persib berjalan kan, kemudian stop karena tadi. Nah lanjut lagi sketsa deui balik deui. Kemudian pada akhirnya viral pada waktu konten Dilan Milea.
waktu itu bulan Februari waktu tayangnya yang film Dilan itu kan. Yang pertama, episode kahiji kan? Nah, yang pertama yang 1990. Nah itu. Ketika orang banyak bikin parodinya kan banyak tuh. Ketika ada muncul teasernya Dilan, orang-orang kan YouTuber, orang-orang bikin parodi Dilan kan. Ya maksudnya saya tuh terpacu gitu pengen bikin kayak gitu ketika ya kan kembali lagi lah seorang content creator itu selalu mengambil celah ataupun mengambil momentum lah kayak gitu kan ketika ada yang rame kita ikutin. Nah kita bikin tapi konsep awalnya itu kita mau menggunakan perannya tuh si Milanya cewek normal. Sekarang gak normal ya. Punten Milya aku punten ya di rumah. Awalnya hayangna awewe geulis. Cewek geulis lah ibaratnya gitu. Karena mungkin kita juga syutingnya ngedadak tuh mau jam 5. Kita gak ada untuk peran Milyanya, waktu udah terbatas gitu kan, mau maghrib, sementara peran cewek untuk jadi Milyanya gak ada. Teman saya nih mau menawarkan diri. Saha ngaranna? Awai. Yang jadi Milya sekarang tuh, yang jadi Milyaku, yang kumisan, yang jenggotan, ciri khasnya gitu kan. Oke. Dia menawarkan diri, enggak sampai aing Kang lah cenah. Enggak sampai aing cenah. Kita syutingnya maghrib. Mau maghrib. Aing ge. Keluar maghrib teh ulah. Kan aing oge kan sama. Keluar maghrib ulah. Uwe gombel kan. Datang si Awai menawarkan diri, geus we Kang urang cenah. Sok atuh, tapi kumaha ya jadi Milyana? Kumaha tuh da urang ieu aku make tiung cenah. Kayak merudan kayak nu teresep kumaha nya Milya syariah ya, syariah tuhnya tapi keker gitu kan gerakku gitu. Terus saya ngontek gitu kan ke temen gitu. Ini ada yang punya apa namanya? Wig gitu kan. Oh ada langsung kan. Bikin udah jadi. Setelah besoknya mau diposting kita mikir lagi nih, aduh bakal bener nggak ya gitu ya kita bikin konten kayak gini nyeleneh dibandingkan parodi-parodi yang lain gitu kan kita beda gitu kan kontennya ceweknya kan bukan cewek asli gitu kan ya udahlah kembali lah udah diposting ternyata di YouTube apa di Instagram? Okay. Di Instagram ternyata responnya baik gitu bagus orang-orang suka wah naon ieu naon Milana kieu ini diga pas ditanya tentang cita-cita Milya apa kan jadi bangsat hayam. Nah itu tagline-nya itu di situ Milya si bangsat hayam. Ya sampai sekarang itu menjadi karakter sendirilah di konten unggulan juga di channel Guru OS itu. Oke, dengan si Awai ini. Oh, dan Guru OS ini sebagai Dilannya. Oke, berarti itu booming. Di YouTube juga mulai naik. Ya, mulai naik. Perubahannya signifikan enggak? Dari angka berapa ke angka berapa setelah lu posting itu? Signifikan lah dari kan itu belum Dilan Milya itu subscribernya masih 70-an. 70-an. 70.000 anjing. Sebelum Milya aja 70.000. Terus ya setelah banyak ya sampai tadi kan aku udah bilang yang pas konten Dilan Milya tuh sehari 2.000 subscriber. Cepet itu seminggu udah bisa 10.000 lah ibaratnya kalau seminggu. Cepet ya sampai ya maksudnya cuma 2 atau 3 bulan udah dapat silver play button. Kayak gitu. Gokil. Berarti si Awai ini bawa berkah juga. Bawa berkah. Ini temen aku ini Sohib. Oh temen apa teman? Soalnya pernah nyarita pernah ada clash sama si Awai Pernah. Ya wajar lah kak. Pertemanan ataupun apapun pasti ada lah masalah kayak gitu. Kenapa? Pernah ada clash, pernah ada ini. Ya mungkin karena kembali lagi karena uang tuh sensitif bro. Uang itu sensitif. Uang itu sensitif. Karena ya kita gak bisa munafik lah. Semua orang butuh duit lah. Setuju. Gak hanya makan aja gitu. Gak hanya pakaian tapi duit juga kita butuh. Tapi pada akhirnya kan kalian bergabung lagi lah. Terakhir lihat postingan lu lagi podcastan sama si Milya. Betul. Itu adalah momentum kalian bersatu lagi apa gimana? Itu udah bersatu lagi. Mungkin ada sebulan sebelumnya kita udah nyatu lagi. Apa yang membuat kalian bersatu? Ya karena kita merasa kita tuh saling membutuhkan. Anjir. Ya, kita tuh saling membutuhkan anjing. Enggak, maksud gua tuh getek gitu ya. Soalnya si Awai itu kan jalu. Yes, betul. Ya kenapa maksudnya saya tuh bingung gitu ketika penonton saya lebih suka konten yang seperti itu. Ya jujur dari hati saya sendiri, itu sebenarnya kontennya yang agak sedikit menjijikan lah ibaratnya. Untuk saya sendiri yang mainnya ya maneh wae kieu we di dandanan teu naon maneh ya koe mah totalitas we lah cenah penting mah gitu. Ya maksudnya dalam hati saya sendiri waduh agak sedikit gimana gitu ya melihat konten tapi orang lain suka gitu.
Oh jadi sebenarnya konten Dilan Milea ini ada yang ngeganjel di lu? Ya ada, tetap. Tapi tetap jalan karena ratingnya bagus. Iya, ratingnya bagus. Ratingnya bagus. Aduh, nih orang-orang kenapa sih gitu kan? Aduh. Iya. Gak ngerti ya, selera masyarakat kan balik lagi gitu ya. Lagi. Mungkin karena emang orang-orang lebih suka dengan hal-hal yang receh kali ya. Ataupun lebih suka dengan hal yang ibaratnya beda dari yang lain. Betul. Mungkin. Tapi si Awa ini akan jadi ancaman kalau misalkan KPI ya masuk ke YouTube. Betul. Ya kan? Betul. Ini naonan yo cenah melanggar hak melanggar HAM ya. Kan gak boleh ya kalau cowok ke cowok. Yes, cowok. Ya. Tapi kembali lagi mungkin karena konten lah ya, mungkinnya bisa sedikit ini kan. Betul, berarti jalan sama si Milea sekarang masih? Masih. Dilan kan 90, 91 kemarin jalan. Lu booming lagi? Apa enggak kedorong bikin, naik? Enggak sih, enggak ada kan karena emang harus dituntut dengan konsisten. Kan kita juga pernah konten dalam ini pernah vakum juga kan beberapa bulan lama. Iya. Ya karena momennya udah enggak ini lagi. Udah hilang lagi. Udah hilang lah kayak gitu. Jadi kita juga gak bisa sebenarnya mempertahankan itu lebih sulit ketimbang kita harus meraih sesuatu gitu kan ya. Ketika kita udah meraih sesuatu terus mempertahankan itu ya itu jadi tantangan lah buat kita. Nah saat ini yang sulit itu yaitu mempertahankan. Dan sekarang si konten si Guru OS ini lebih ke keluar dari zona nyaman itu. Keluar dari zona nyaman itu. Jadi kita tidak bisa mempertahankan tidak bisa tetap di konten Dilan Milea aja, tapi kita juga harus bisa upgrade lah. Iya. Gitu. Jadi jangan hanya orang-orang disuguhkan dengan acara yang kayak gitu-gitu aja. Gitu. Jadi nge-explore termasuk lu masuk ke podcastan juga. Berarti ada komitmen nggak sama si Milea, si Awai ini? Kalau misalkan dia ada di konten lu, berarti harus jadi Milea atau jadi Awai atau gimana? Kalau aku sendiri sih nggak memaksakan gitu. Karena mungkin di channel Guru OS ini si Awai terkenalnya dengan Milea, ya otomatis ya dia harus pakai ataupun ya dengan karakter Milea gitu. Oke. Tapi si Awai juga channel sendiri kan? Dia punya channel sendiri. Awai apa sih namanya channel? Awaye. Nama Instagramnya juga Awaye. Oke, dan sekarang diklarifikasi bahwa kalian baik-baik aja, emang gak ada masalah. Cuman mungkin ada masalah kelas kemaliman ya karena pertemanan lah biasa. Biasa lah siku saling tikung kabogoh lah. Enggak tuh kayak gitu. Tapi si Awai jeung dirimu itu adalah satu SMA kan? Satu SMA. Dia tuh adik kelas sekaligus murid juga di teater. Jadi perlu diketahui CSku bahwa sejarahnya Guru OS bisa seperti sekarang ini dimulai dari teater. Di sekolah. Itu makanya lu mau berterima kasih banyak buat siapa katanya? Selain orang tua, pastinya guru ataupun pembina saya juga di sekolah yaitu Bapak Haji Ai Solehudin. Bapak Haji Ai Solehudin. Tadi gua ketemu sama dia di depan kan. Di mobil apa? Mobil ini katanya. Terus ketemu, cajing kolot curang pas turun. Mang cager, cacing saya jeung bapak curang. Lain jeung guru. Anak sih jeung guru. Ternyata lu teh sekolah di SMA 1 Cipeundeuy. Guru itu Pak Ai ini adalah guru lu matematika dan pembina teater. Ketika lu lulus, lu sekarang kerja di situ. Iya. Jadi TU. Iya, makanya gue pikir ini masih anak SMA karena kegiatannya di SMA. Iya. Kegiatannya bener di SMA, tapi status lu bukan pelajar, tapi TU. Kebanyakan kan orang yang nonton, wah ini si Kang Guru ini masih sekolah gitu. Masih ini karena muka-mukanya anak-anak SMA banget. Setuju. Belum udah sekolah orang kaget tadi, mereka sebaraha orang. Ternyata udah lulus. Tapi cita-cita orang tua apa? Kan dirimu yang jadi artis. Apakah orang tua ini berharap kamu jadi guru karena memberikan nama guru atau gimana? Enggak sih, justru ketika si mama atau si bapak tuh ngasih nama guru itu bukan karena pengen si anaknya jadi guru, enggak. Jadi asal muasal kenapa si guru ini dikasih nama guru ketika itu si mama mau ngelahirin pas lagi dodar gelap. Oke. Jadi nggak guru lah, gandeng gitu kan. Oke, jadi karena guru. Gitu, karena guru. Sama sangat nama guru. Mama geng. Tahu juga, Indungna ngaranna Mama geng. Jadi dikonsepin lah si mama kan aku ada mama di rumah gitu kan. Mah, orang syuting lah. Naon juga syuting ka mama. Sok we mama sok we. Terus mama tanya karena emang kan dulu tuh anak-anak ngumpul di rumah, tanya anak-anak manggilnya Mama Geng karena mungkin mama juga berbaur sama anak-anak gitu kan. Jadi kenapa namanya Mama Geng ya karena bisa
mengibukan orang-orang lah gitu, anak-anak yang di situ. Oke. Gitu. Jadi sejarah Momageng. Sejarah Momageng. Sekarang kan udah punya IG-nya udah punya IG dia juga, orang-orang udah support. Indungna jadi selebgram we. Selebgram. Ini kurang baik apa coba sebagai anak ya? Salah satu bukti tanda kasih sayang kepada orang tua. Lain bukti tanda bakti lain. Emang pisebeleuna anak. Memberdayakan kolotna. Tapi papa kumaha papa? Udah gak ada sih papa. Papa udah gak ada. Sorry. Berarti lu anak dari berapa bersaudara? 2. Lu paling tua. Oh, paling tua. Punya adik? Adik, cewek udah nikah. Karunghal. Nuhun jadi kabongkar. Gua padahal gak nanya sih kan. Lu Karunghal tuh ngomong enggak, dia ngomong sendiri. Kita pasti dah ujungnya ke sana. Ujung-ujungnya pasti dia udah nikah. Udah nikah. Lu masih single? Single. 23 mah maksud gua nikah 23. Oh gitu. Kenapa lu? Udah punya pacar, nanti pacar saya nonton malah marah lagi. Iya. Tapi pacar ada. Pacar ada. Masih suka sama cewek kan? Ya iyalah. Kali. Di konten sukanya sama Milea kalau di konten. Oh, pacar ada. Pacar ada. Hubungan udah berapa lama? Baru 5 bulan. 5 bulan. Jangan ngomongin pacar lah di sini mulai ya. Soalnya takut marketnya turun. Ya pacarnya nonton loh ini. Iya aduh. Sayang. Pacarnya kuliah, lu kerja. Ya. Lu kenapa nggak kepikiran buat kuliah juga? Apa ya? Soalnya dari SMA aja udah malas belajar sih. Udah males. Bukan males ya, maksudnya bukan berat. Ini mah saya gitu kan, pribadi gitu. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Ya karena mungkin udah merasa passionnya di sini gitu ya. Ya udahlah lanjutin aja yang di sini. Gitu juga penawaran untuk kuliah mah banyak. Udah kalau di sini aja gitu. Ini dibayarin nih kayak gini-gini. Ya karena mungkin ya kembali lagi ke hati lah ya. Kalau udah ngerasa gak bisa ya aku mah orangnya lain bisa setelin gitu. Mana teh geus kengenahan yang duit. Jadi orang mikir ya kades ya ieu mah asli ya. Urang ge baheula mah pas lulus sekolah ningali babaturan kuliahnya. Urang ge rek gawe heula terus kemudian kuliah. Geus gawe geus ngarasa ngeunah yang duit mah malas kuliah teh. Satunya itu. Sudah tahu duit lah. Tapi untuk ujungnya nanti kalau udah kuliah pun pasti kerja dan nyari duit kan. Betul. Tapi karena passion lu bukan di akademis, pengennya hayang kikian gitu. Berarti gawe di sekolah di poenan ke poenan. Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu dipakai untuk produktif. Wah. Ya, sekarang kan sering ke Bandung juga sekarang. Ngapain? Ya sama produktif, bikin konten, collab sama yang lain kayak gitu. Masih collab dengan followers lah di Instagram. Kemudian subscriber udah banyak, tapi lu masih collab juga. Ya kan kita kembali lagi karena simbiosis mutualisme. Kita juga saling lah ibaratnya ketika orang yang butuh jasa kita bantu. Okay. Kita butuh orang ya kita saling support lah ibaratnya kayak gitu. Berarti proses syuting sendiri, ngedit sendiri, dan bikin skrip sendiri, bobo sendiri. Sejauh ini masih sendiri. Sendiri lah. Kenapa nggak memikirkan untuk pengen nge-hire orang gitu buat gabung? Sempet pengen kayak gitu. Nah cuman kembali lagi karena aku lebih suka menciptakan. Makanya kenapa sekarang lebih dominan ngajar ataupun ngasih ilmu ke anak-anak teater ini. Jadi ketika dia udah ngerasa bisa, ya mungkin aku juga bisa kebantu lah sama dia gitu kan. Nah si anak-anak yang di teater ini, misalkan ada yang bisa main kamera, ada yang bisa edit, jadi diarahkanlah sedikit-sedikit gitu. Paham. Kayak gitulah. Jadi sebenarnya dia tuh bikin konten dia bilangnya sendiri dan sebagainya. Ada yang bantu, cuma anak-anak didiknya. Nggak kayak kita kan, kalau kita kan gue nge-hire kameramen, gue nge-hire ini harus bayar. Kalau dia mah nggak gratisan. Pinter kodek sih. Lebih lagi kita meminimalisir budget. Memperbesar keuntungan ya saudara-saudara. Tapi kan kita juga maksudnya aku kan basicnya kan di teater tadi kan ya, pengen jadi artis kan susah untuk mengeksplor diri kan karena nggak punya link, nggak punya siapa yang bantu. Nah ketika rezeki datang ke saya bisa seperti ini, ya udah salurkan ke anak-anak yang kemarin ya saya rasakan dulu gitu. Betul, setuju. Karena rezeki itu bukan berupa uang, pengalaman juga di-share juga. Betul. Bagian dari yang harus mereka pelajari gitu ya. Kayak gitu. Nah sekarang tuh sebenarnya anak-anak yang sekarang yang lagi saya didik itu ya ibaratnya rezekinya tuh terbuka lah, udah sedikit terbuka karena mungkin udah ada dari saya misalkannya untuk
ya sekedar sharing ilmu ataupun misalkan kebantu pengen misalkan mengupkan nama kan ibaratnya kayak gitu. Jadi saling membutuhkan karena ketika saya dulu merasakan pengen diekspos, pengen ibaratnya terkenal, eksis gitu kan, susah. Nah kan karena sekarang ada jalan ibaratnya saya ini kan ke anak-anak gitu. Oke, jadi paham. Istilahnya gini, kalau anak-anak sekarang tuh lebih gampang karena ada yang mentorin. Nah, kalau lu dulu harus berjuang sendiri. Betul. Dan gue salut sama orang yang satu ini. Aduh. Pas waktu diajak ke sini dia nggak mikirin soal budget karena yang mikirin budget kan si bos. Anda mah cuma host gitu. Cuma host. Enggak, dia berpikir gini bahwa orang pernah di bawah gitu. Jadi ketika ada orang yang pengen dari bawah juga, gue empati banget sama orang itu dan gue siap bantu gitu. Nggak, soalnya ada lah kemarin yang pengen collab tapi ternyata harus ini harus itu. Memikirkan segala hal gitu. Gak apa-apa itu. Ya itu haknya dia gitu kan. Haknya dia. Tapi kalau lu kenapa kayak gitu? Ya tadi karena aku juga merasakan ya seperti itu ketika kita butuh orang dan orang gak bisa bantu itu kan kita sakit hati lah ibaratnya kayak gitu kan. Nah ya apa nih ketika saya merasa diri saya bisa berguna ya udah gitu kan. Ya ketika orang lain butuh, ketika dia butuh jasa saya ataupun misalkan butuh saya, ya insya Allah kalau misalkan saya bisa saya bantu. Betul. Gitu. Dan soal rezeki mah di mana? Ya benar, rezeki itu datangnya bukan hanya hari ini gitu kan, bisa dari di mana. Kan. Siapa tahu kan abis ini juga manjang sama lokal hero ya. Ya benar. Kode. Bisa jadi ambasadornya mumpung free gitu kan. Nah mana kayaknya? Oh enggak. Jadi apa? Enggak kayak gitu. Jadi kemarin kita sempat ngajak collab orang. Ternyata orang itu memikirkan segala hal gitu. Ada nggak enak lah ke teman-teman. Hanya orangnya gini. Aduh. Apalagi nih ya. Neteli ya kayaknya ya. Ya orangnya gini. Dia orangnya gini. Apa gini-gini maksudnya? Pawang orai. Oh. enggak bukan gini. Oke lanjutlah. Lu jadi gibah ini mah kita podcast gitu. Ini bukan jadi gibah podcast. Berarti sekarang lu podcastan juga? Ya podcastan juga mulai lah. Mulai. Apa yang melatar belakangi pengen podcast? Apakah karena ngetren ikut-ikutan kayak kita? Salah satunya itu. Terus simple dan mudah aja gitu. Produksinya nggak ribet. Kita gak harus terlalu banyak ngurusin skrip. Gak ngedit cuma tak udah. Ya aku pikirnya kayak gitu sih, enak nyantai. Ya. Cuma ngobrol-ngobrol doang berapa menit, ngobrol menit lebih dari 10 menit ibaratnya kan AdSense iklan banyak tuh kalau 10 menit. Ya kalau yang kemarin aku bikinnya sketsa, harus syuting, harus bikin skrip, ngedit harus benar-benar, harus pakai efek, pakai sebagainya kan itu ribet. Kalau podcast kan cuma duduk ngobrol doang. Ngobrol doang, tapi nggak doang kalau di sini. Oh nggak doang di sini? Iya enggak. Karena keren di sini jadi begini podcast. Berarti podcastan lu apa? Apa ngangkat sosok orang juga kayak kita? Ya kayak gitu sama, tapi lebih ke konsepnya sih aku mah everywhere di mana? Karena belum punya studio. Udah Amin. Karena ini juga karena masa pandemi juga jadi memilih untuk itu. Susah sih. Kalau untuk sketsa sekali produksi bisa berapa lama untuk tayang sampai jadi? Sehari? Hah? Sehari, hari misalkan sorenya syuting, malamnya edit, besoknya posting. Secepat itu. Editor gue goblok berarti. Oh kayak gitu? Iya, di syuting hari Sabtu. Tayang Sabtu depan lagi. Oh. Lama bos kalau ini bos. Waduh kayak gitu. Iya. Ya mungkin kembali lagi karena editor biasanya kan mood dan juga. Orang kan tergantung mood. Editor gue dibela. Tapi tergantung bayaran juga sih. Kalau bayarannya mungkin ya ini ya bisa sehari juga cepet ya Kang ya. Berarti ngobrol sama si bos deh. Iya gitu. Karena berpikir bahwa podcast ini lebih praktis. Ya lebih praktis sih. Akan berapa lama podcast ini? Apa nggak direncanain juga? Apanya? Berapa episode gitu? Gue mah pengen sampai 20 episode udah deh gitu. Enggak sih, kalau aku mah mengalir aja sih. Mengalir aja. Bahkan ketika sketsa mau nanti parodiin siapa ngalir aja gitu. Ya ngalir aja sih aku. Ya, karena untuk Dilan juga nggak direncanain. Karena gini, kalau di YouTube sendiri sih aku lebih ke enjoy. Kalau dulu waktu naik itu lebih ditekan. Ditekan ketika kita naik nih, kita harus bisa mempertahankan algoritma ibaratnya kayak gitu, analitik. Ya jadi tekanan juga, kita kan main YouTube berkonten itu kan kita tuh pengen ibaratnya dari hati nih, kita harus merasa senang gitu kan, enjoy, tapi malah jadi tekanan. Setuju. Jadi sekarang itu jadi
ada intervensi dari ibaratnya viewer, penonton, subscriber, follower kita. Kapan nih bikin video? Udah lama gak bikin video, jadi tekanan juga. Jadi kita ketika bikin skrip, bikin konsep, jadi ibaratnya nggak bisa maksimal. Setuju. Nggak bisa maksimal. Yang harusnya kita memberikan yang terbaik malah cenderung kayak stripping lah, kalau sinetron stripping gitunya. Iya. Hari ini kudu beres syuting, besok kudu up. Jadi gak bisa kayak gitu. Oke. Tapi namanya perjalanan berkarya gitu, Bro. Maksud gua pasti lu nemuin titik jenuh. Pasti. 2015 sampai 2020 udah 5 tahun kan. Udah 5 tahun. Betul. Titik jenuh lu di momen apa? Momen ketika ya Slack sama Mila itu. Oh, anjir. Slack sama Milea. Sampai lu titik jenuh. Jenuh karena ya orang-orang ternyata yang jadi evaluasi diri gitu ya. Orang-orang lebih suka dengan ada keberadaannya Milea gitu. Oh iya. Ketimbang kok itu channel aing ya gitu. Harusnya orang-orang seneng dengan yang punya channel kan gitu. Tapi ini ketika ada orang yang maksudnya Milea gak ada, orang jadi malas nonton gitu. Ya jadi tekanan itu di situ. Bukan ke Mileanya tapi ke diri saya sendiri gitu. Oh, di situ jenuh. Terus apa yang terjadi waktu itu? Enggak bikin konten. Cuman mungkin naiknya enggak seperti sama Milea gitu. Ya mungkin ada ibaratnya Sob mah rasaan lah gitu. Hambar gitu. Oke. Tetap karena ibaratnya kita bersama nih. Kita bersama nih. Ya jadi ya ada yang hilang. Penonton juga mungkin bertanya-tanya kenapa si Mila gak ada ataupun kenapa nih channel Guru OS jadi kayak gini. Jadi lebih sendiri bikin konsep ataupun ini lucu tapi enggak selucu sama Milea kayak gitu. Oke, dan sekali lagi jawaban lu adalah bukan salah Mileanya. Bukan salah Mileanya. Salah lunya sendiri. Gitu. Dan itu jadi beban. Iya, yang paling sulit itu adalah ketika kita bertengkar bukan dengan orang lain, tapi dengan diri sendiri. Oke. Terus untuk ngebangkitin itunya apa? Ya mencobalah dengan racikan bikin konten kayak gini lah, bikin konten kayak gitulah, bikin ya ibaratnya memperlihatkan karakter saya sendiri ibaratnya kayak gitu. Tapi ternyata ininya view-nya ataupun ininya lambat lah gitu kan. Pelan gitu. Siap. Berarti di podcast juga sebenarnya lu ada basic kan? Ada basic sih. Pernah siaran katanya? Pernah siaran juga. Anjir. Punya radio coy. Berapa tahun waktu itu? Ya enggak lama sih, cuma beberapa bulan. Berapa bulan? Tapi kalau di sekolah karena aku juga salah satu ikut eskulnya juga di situ di sekolah, ya itu dari kelas 1 sampai lulus. Oke. 3 tahun. Penyiar radio berarti ya. Radio. Oke, kita akan tes lagi. Aduh, dia siaran. Aduh. Ada games buat dia, tapi gue pengen pipis dulu, enggak apa ya? Enggak apa. Oke, sorry guys, tadi gue pipis dulu. Hostnya kita juga manusia lah ya. Iya. Gak kuat gue kalau pengen pipis tuh. Sama kayak pengen kuliah. Kalau pengen kuliah gue juga sama harus dikuliahkan gitu. Makanya kalau pengen kuliah aja di Universitas Kartamulya. Asah pikir budi. Wah, tepuk tangan dulu. Orang percaya emang lamun misalkan orang daek melakukan sesuatu gitu, rezeki mah di mana wae. Betul. Termasuk kali ini tanpa ada marketing dan lain sebagainya, tiba-tiba sponsor teh aya we di mana rezeki teh. Alhamdulillah ya. Betul. Luar biasa. Soal angka mah eta mah soal nominal. Soal nominal mah soal angka setuju ya. Tapi yang paling mah berkah. Setuju Temang. Mamang kan penyiar radionya dulu. Berapa tahun enggak siaran berarti? Ya setelah lulus sekolah, berarti udah 5 tahun. 5 tahun, tapi masih ingat lah ya cara siaran. Ini nge-challenge jadi gimana nih? Aduh, sangat deg-deg. Challenge-nya gampang, Mang. Jadi nanti orang bakal melemparkan satu kata atau kata ya. Oh ya, sangat deg-deg euy. Nah, Mamang kayak bridgingkeun, Mang. Aduh, bridgingkeun Kak bahwa jadi begini podcast tuh keren. Nah, gitu. Aduh, nah, misalkan contoh ya, orang kayak Mamang ngelempar satu kata apapun itu, kayak orang nge-bridgingkeun Kak channel Guru OS teh keren atau harus tonton channel Guru OS gitu. Sok Mamang heula ka kami. Orang penyiar tapi mantan. Aduh, saya ngajakan siaran deh. Saya jadi mikir mah euy. Sok Mamang ngelemparkeun satu kata ke kami apa? Manis. Gula itu kan rasanya manis ya. Manis itu biasanya dikerubungi sama semut. Biasanya kalau gulanya sedikit, semutnya juga sedikit. Oh gitu. Tapi kalau gulanya banyak, semutnya juga banyak. Mantap. Sebanyak subscriber dan juga followers dan juga viewers dari channel Guru OS harus ditonton. Gitu game sama. Keren ya. Pokoknya emang sebutkan jadi begini podcast keren tonton dari sebagainya. Penyiar radio. Siap. Katanya adalah kipas. Kipas ya.
Ya, kipas itu kan menimbulkan angin ya. Angin itu kan bikin segar ya. Iya. Nah, lebih segar kalau misalkan kita nonton dan saksikan di Jadi Begini Podcast. Bisa. Mang, satu kata kami Mang. Aduh. Apa ya? Randa. Aduh, anjing Randa. Aduh. Dunia tuh menurut gue sekarang kebalik ya. Anak muda suka randa, orang tua suka gadis. Oh ya. gitu. Tapi kalau semua orang ini sukanya sama channel Guru OS. Wih. Bisa ya. Bisa. Pintar sekali Anda ya. Bisa ya. Oke. Itu orang kayaknya ya. Aduh. Itu orang sabuk Mang. Sabuk itu kan ikat pinggang ya. Mempererat celana gitu ya. Yeah. Nah, lebih mempererat silaturahmi kalau misalkan kita nonton Jadi Begini Channel. Jadi Begini Podcast. Oh, bisa. Mempereratkan silaturahmi loh. Ini tuh. Bisa. Dua-dua. Aduh, apanya sakit namanya? Aduh. Aman. Cana anu eleh sok. Kamu ka urang. Cincin. Urang kamari dibere cincin ku Abah Tato. Ieu cincin pusaka Mang. Oh gitu. Nya. Pusaka ieu nya boga kesaktian bisa nanti memelet. Oh, orang-orang supaya suka gitu. Pakai cincin. Tapi kalau kamu sukanya sama video yang berkualitas, tontonnya Guru OS. Anjim. Akhirnya orang ke ama Mang. Aduh, siap. Tusuk sate Mang. Tusuk sate kan ibaratnya daging lah ya. Daging. Kan itu enak ya. Tapi tusuk sate itu bisa menyakitkan. Menyakitkan ketika misalkan kan ujungnya itu tajam lah ya. Tapi kalau misalkan kita gak mau tersakiti, harus datang dan subscribe channelnya JMN Channel di Jadi Begini Podcast. Jangan menyakiti atuh. Keren. Guru OS di Jadi Begini Podcast.